Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya mengenai sweets papaya atau manisan buah pepaya yang disusun oleh saya sendiri, Helmaliza Fitri, dengan NIM 20231017 dari Pendidikan IPA kelas A dengan dosen pengampu Dr. Skunda Dilia Rosa MPD. Yang pertama, profil bisnis. Latar belakang. Tubuh manusia sangat memerlukan asupan makanan yang bergizi mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, hingga vitamin. Akan tetapi dikarenakan berbagai faktor, kesadaran akan asupan makanan dan minuman sehat pada sebagian masyarakat semakin menurun, sehingga kebutuhan sebagian masyarakat terhadap makanan sehat belum tercukupi. Mengingat kebutuhan akan makanan sehat yang semakin menurun dan daya minat yang rendah, saya tertarik dan terinspirasi untuk menciptakan olahan buah ini berupa manisan pepaya. Alasan saya memilih untuk menciptakan produk olahan buah ini karena melihat dari kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang kurang menyukai buah pepaya ini, sehingga saya berinisiatif untuk membuat menjadi lebih sukai oleh masyarakat. Visi dan misi. Visi, kepuasan konsumen atas produk kami merupakan hal yang paling kami utamakan. Sedangkan misi, yang pertama memperkenalkan jajanan pasar khususnya manisan buah ke masyarakat atau mahasiswa sekitar kampus. Yang kedua, menciptakan makanan yang sehat serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Logo perusahaan. Teman-teman dapat melihat logo perusahaan dari manisan buah pepaya yang kami buat dari kelompok 6. Yang kedua, gambaran umum rencana usaha. Ide dan kreativitas usaha. Ide usaha manisan pepaya ini tentunya menjadi pilihan usaha yang sangat menguntungkan, terutama bagi para mahasiswa karena usaha ini sangat praktis dan mudah dijalankan. Pilihan untuk terjun dalam bisnis manisan pepaya memang sangat tepat, di mana nantinya kita bisa mendapatkan untung dan laba yang terbilang sangat menjanjikan. Usaha manisan buah pepaya ini bukan jenis bisnis baru, namun peminat bisnis ini masih sangat kecil, sehingga peluang untuk berkesinambungan dalam bisnis ini tentunya sangatlah besar. Dengan memberikan sentuhan kreasi dan inovasi, tentu bisnis manisan pepaya ini dijalankan akan sangat menguntungkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang mana harga dari manisan pepaya ini cukup murah. Yang kedua, weakness atau kelemahan, di mana proses produksi cukup lama dan daya tahan produk manisan pepaya ini kurang lebih hanya 1-2 minggu saja. Yang ketiga, opportunity atau peluang, di mana usaha manisan pepaya ini belum banyak beredar di sekitar wilayah, sehingga peluang usahanya lumayan cukup tinggi. Dan yang terakhir, threat atau hambatan, yang dimana belum ada pasar serta belum tentu manisan ini dapat disukai oleh masyarakat. Yang ketiga, analisis bisnis. Cara membuat produk. Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat manisan pepaya ini, yang pertama 2 buah pepaya yang belum terlalu matang, yang kedua 60 gram kapur sirih, yang ketiga 1/4 kg gula pasir, selanjutnya 2 sendok makan garam halus, selanjutnya kayu manis, dan terakhir air bersih dan matang secukupnya. Cara membuat produk yang adapun langkah-langkahnya, yang pertama kupas buah pepaya, kemudian cuci sampai bersih dan bilas. Yang kedua, tuangkan garam dan kapur sirih yang sudah dilarutkan air tadi, kemudian aduk sampai merata. Yang ketiga, masukkan potongan buah pepaya dalam larutan garam dan kapur sirih, kemudian diamkan benar-benar lalu ditiriskan. Yang keempat, setelah itu rendam lagi potongan buah pepaya dalam air kapur sirih kurang lebih selama 12 jam sampai benar-benar bersih. Yang kelima, masukkan pepaya ke dalam wadah, tambahkan gula pasir dan aduk sampai merata. Keenam, masak air gula bekas rendaman pepaya dengan 150 gram gula sampai mengental, angkat dan dinginkan. Yang ketujuh, tuang air gula yang sudah dimasak ke pepaya, rendam selama 1 malam sampai air
air dari pepaya keluar lagi. Yang kedelapan, lakukanlah langkah tadi selama 2 kali sampai gula habis. Dan yang terakhir, manisan pepaya sudah siap disajikan. Strategi pemasaran. Untuk pemasaran produk akan menggunakan metode promotion mix atau promosi campuran seperti personal selling atau pemasaran pribadi, direct marketing atau pemasaran langsung, sales promotion atau promosi penjualan, serta public relation atau hubungan umum. Sedangkan untuk promosinya dibuat dalam bentuk brosur, baik itu versi cetak maupun brosur secara online. Brosur tersebut nantinya akan disebarkan secara langsung, baik itu via Facebook, WhatsApp, Instagram, ataupun platform lainnya. Yang keempat, analisis kelayakan usaha. Aspek keuangan, adapun total biaya yang digunakan untuk membeli bahan-bahan. Yang pertama, 2 buah pepaya mangkal senilai 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Yang kedua, gula 1/4 kilo dengan harga 3.000 dikali 2 sama dengan 6.000. Yang ketiga, kapur sirih dengan harga 1.000 dikali 2 sama dengan 2.000. Selanjutnya, kayu manis dengan harga 1.000 dikali 2 sama dengan 2.000. Total modal bahan baku per hari dijumlahkan sebanyak 20.000. Jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi sebanyak 10 bungkus. Jumlah produk per minggunya yang direncanakan itu adalah sebanyak 70 bungkus. Serta total biaya produksi per minggunya adalah 20.000 dikali 1 minggu dengan total harga 140.000. Analisis kelayakan usaha dan penetapan harga. Yang pertama, BEP. Adapun BEP-nya adalah 70 cup. Yang kedua, benefit cost ratio dengan nilai 0,76 karena setelah dikalkulasikan didapatkan benefit cost ratio-nya sebanyak 0,76, yang mana jika benefit cost ratio-nya itu kecil 0 maka usaha tersebut tidak layak, dan jika benefit cost ratio-nya besar dari 0 maka usaha tersebut dianggap layak. Karena cost ratio-nya 0,76 besar dari 0, maka usaha manisan pepaya ini dikatakan layak. Selanjutnya, payback period-nya selama 6 bulan dan harga jual yang ditetapkan seharga Rp5.000 per cup. Brosur perusahaan. Teman-teman dapat melihat brosur perusahaan dari manisan pepaya dari kelompok 6 seperti pada slide berikut ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.